ketika seseorang sudah bertobat di masa tuanya, tetapi masa-masa lalunya waktu muda dia melakukan berbagai macam kemungkaran, tetapi kemungkaran dan perbuatan dosanya itu menyangkut sesama manusia. Tidak sempat meminta maaf kepada orang itu, tapi di masa tuanya sudah bertobat. Sudah menyatakan diri bertobat, tetapi kalau meminta maaf kepada orang yang dia sakiti dulu, tidak dia dapat, atau sudah meninggal atau bagaimana? Bagaimana Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dosa itu kan dua dari segi haknya, dua macam. Ada dosa berkaitan dengan hak Allah, ini mudah tobatnya, 3 saja syaratnya. Yang susah itu dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Karena ada satu syarat tambahan, diselesaikan. Ya, kalau harta benda ya mesti dikembalikan. Kita pernah mengambil, atau ibu-ibu pernah ambil bunga-bunganya tetangga, tidak dikembalikan itu bunga-bunga, biar istighfar 100 kali setiap hari, tidak diterima juga, kan? Itu hukum standarnya seperti itu. Ada orang disakiti hatinya, ya kita tidak meminta maaf, biar kita istighfar saja sama Allah, tidak selesai itu. Kalau tidak selesai di dunia, diselesaikan nanti di hari kemudian. Nah, itu di hadis riwayat Ahmad, dosa itu 3 kategorinya. 1, ada dosa tidak diampuni Allah. Ini di hari kemudian, Pak ya. Kalau di dunia semua dosa diampuni asal kita tobat dipenuhi syarat. Di hari kemudian ini yang saya cerita. 1, dosa yang tidak diampuni Allah. Yang kedua, dosa yang terserah Allah. Kalau Allah mau ampuni diampuni, kalau Allah tidak mau ampuni ya disiksa kita. Yang ketiga, dosa yang harus diselesaikan. Nah, dosa yang tidak akan diampuni itu di hari kemudian, dosa kemusyrikan dibawa sampai mati. Ada orang melakukan kemusyrikan, tidak tobat atas dosa itu, dia bawa sampai dia mati, tidak diampuni di hari kemudian. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Tapi kalau di dunia, Pak, biar kita biar ada yang jangan kita lah, biar ada yang musyrik. Tapi kalau dia tobat di dunia sebelum dia meninggal, diampuni juga. Itulah yang dimaksud di surah Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa jami'an, semuanya. Tidak bertentangan. Di dunia semua diampuni asal tobat dipenuhi syarat. Di akhirat tidak semua diampuni. Kemusyrikan yang dibawa sampai mati tidak diampuni. Yang kedua, dosa yang terserah Allah. Dosa yang bagaimana ini? Yang berkaitan dengan haknya Allah. Ada salat ditinggalkan, kita tidak tobat, dibawa dosa itu sampai mati. Di hari kemudian terserah Allah. Kalau Allah mau ampuni, banyak sekali salat yang ditinggalkan hambaku, tapi saya ampuni saja. Ya diampuni. Tapi kalau Allah mau menghukum kita, ya dihukum. Tapi jangan kemudian mengatakan, kalau begitu biarlah tidak apa-apa, tidak salat. Saya berharap saja Allah ampuni nanti dosa di hari kemudian. Ini bukan berharap namanya, ini namanya menipu diri. Tipis bedanya antara raja mengharap dengan gurur, menipu diri. Kalau raja itu usaha maksimal, berserah diri kepada Allah. Kalau gurur, tidak ada usahanya, langsung saja diserahkan kepada Allah SWT. Contoh sederhananya, anak kita besok mau ujian. Nak, belajar kayaknya besok ada ujianmu. Tidak usah saya belajar, Mak. Nah, kenapa tidak mau belajar? Saya berserah diri saja kepada Allah. Kalau Allah mau memberitahu jawabannya, biar saya tidak belajar, saya pasti tahu. Kalau Allah tidak memberitahu jawabannya, biar sampai subuh saya belajar, tidak saya tahu juga. Jadi saya berserah diri. Ini bukan berserah diri kepada Allah namanya, bukan berharap. Ini namanya menipu diri, gurur. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dosa yang harus diselesaikan. Dosa yang harus diselesaikan. Tidak selesai di dunia, diselesaikan di hari kemudian. Kata Nabi, di hari kemudian tidak ada dinar dirham, ya, tidak ada harta benda lagi. Harta benda orang diambil, tidak dikembalikan. Ya dengan apa? Dengan amal dan dosa nanti diselesaikannya di hari kemudian kelak. Tapi ini masalahnya, dia sudah tobat, sungguh-sungguh dia sesali perbuatannya. Cuma tidak sempat lagi dia minta maaf, orang sudah meninggal dan sebagainya, tidak sempat lagi dikembalikan barangnya dan seterusnya sampai dia meninggal. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wasi'ul maghfirah, luas pengampunannya, sangat besar kasih sayangnya. Kita
serahkan kepada Allah SWT. Kalau kita sudah tobat sungguh-sungguh, berserah diri kepada Allah SWT, insya Allah akan selalu ada jalan keluar yang baik. Contoh Pak ya, ini ada hadis itu. Pernah ada dua orang berselisih. Yang satu itu dia sama sekali tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya, dia tidak mau melepaskan saudaranya dari utang yang dia tidak bayar. Tidak mau sama sekali. Pokoknya dia ingin itu diselesaikan. Allah minta supaya udah lunaskan sajalah utangnya itu, maafkan, supaya tidak mau. Nah, lalu kemudian diperlihatkanlah di hadapannya itu ada istana yang sangat megah. Tanya, istananya siapa ini Allah? Mungkin istananya para nabi. Bukan. Terus istananya siapa? Orang-orang saleh, orang mati syahid, disebut semua orang-orang baik. Bukan juga. Terus ini istananya siapa ya Allah? Allah jawab, ini istana yang disiapkan untuk orang yang bisa menerima, memaafkan kesalahan saudaranya. Kalau ada utangnya dia lunas. Kalau begitu ya Allah, saya lunaskan saja utangnya itu. Jadi insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menyelesaikan itu semua dari kemudian. Yang penting kita sungguh-sungguh Pak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Allah itu menganiaya hamba-hambanya. Barangkali itu. Wallahu a'lam. Bisa.